quasi-monogeniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Maksudnya adalah peristiwa kebangkitan Kristus itu telah memperbaharui kehidupan orang-orang percaya seperti dilahirkan kembali. Dulu di bawah kuasa dosa, tetapi sekarang di bawah kasih karunia. Allah melalui karya pengorbanan Yesus telah membawa kita pada hidup baru. Lalu apa tanggung jawab iman kita? Maka jalanilah hidup baru itu dengan cara-cara yang baru. Seperti apakah cara hidup baru itu? Kita akan renungkan bersama dari bacaan hari ini yang mengisahkan tentang doa Yesus untuk para muridnya. Dalam doa itu ada dua hal penting yang Tuhan Yesus mohonkan kepada Bapa di surga. Yang pertama, supaya dalam pemeliharaan Bapa, para murid menjadi satu, sama seperti Kristus dan Bapa di surga adalah satu, atau yang di dalam bahasa Latin sering disebut sebagai ut omnes unum. Melalui Tuhan Yesus, orang-orang dari latar belakang yang berbeda dipersatukan di dalam kasih. Dan kita telah melihat sepanjang karya pelayanan Tuhan Yesus, para nelayan, pemungut cukai, mereka yang menderita karena sakit, orang-orang yang dianggap paling hina dan menjijikkan, bahkan sampai orang terpandang seperti seorang perwira, menyatukan diri menjadi murid Kristus. Mereka ini adalah orang-orang yang telah merasakan belas kasihan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita pun dulu tidak saling mengenal, berasal dari latar belakang yang berbeda, tetapi kasih Kristus sudah mengikat kita menjadi satu. Dan model kesatuan orang-orang percaya atau gereja adalah model kesatuan Trinitas, seperti Kristus dan Bapa di surga adalah satu. Meskipun Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu, namun masing-masing adalah pribadi yang unik. Demikian juga kesatuan di antara orang-orang percaya. Di dalam gereja, kesatuan itu tidak boleh dipahami sebagai keseragaman. Kita dapat menjadi satu tanpa menghilangkan ciri khas atau keunikannya masing-masing. Demikian gereja menghargai perbedaan dan tidak merasa dirinya sebagai pemegang kebenaran yang mutlak, sementara yang berbeda adalah salah. Roh Tuhan hadir ketika kita melompat, menari, bertepuk tangan. Tetapi jangan lupa, Roh Tuhan juga hadir dalam ketenangan dan keheningan. Ingat bahwa Roh Kudus hadir dalam lidah-lidah api yang menyambar dari langit dengan dahsyat, tetapi Roh juga hadir seperti angin sepoi-sepoi yang tenang dan teduh. Kalau kita mengingat kisah Nabi Elia, Bapak Ibu saudara-saudari, saya pernah membaca sebuah tulisan tentang persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Pada awal berdirinya itu tahun 1950 sampai 1964. Jumlah anggota hanya beberapa gereja saja. Tetapi sampai terakhir tahun 2020 sudah ada 89 gereja anggota PGI. Kita bisa bayangkan betapa besar pertumbuhan gereja-gereja di Indonesia. Ini hanya yang PGI saja dalam jangka waktu kurang lebih 50 tahun. Ini bisa menjadi berita baik, tetapi juga bisa menjadi berita yang buruk. Baik kalau memang pertambahan gereja dibarengi dengan pertambahan jumlah umat dan partisipasi gereja di dalam masyarakat. Itu menjadi berita baik. Tetapi menjadi berita buruk bila jumlah umat Kristen tidak bertambah seiring pertambahan gereja yang besar.
Mungkinkah gereja bertambah sementara umatnya tetap? Mungkin. Karena itu, pada saat ini kita diajak untuk merenungkan bahwa Kristus mempersatukan gereja, maka salahlah bila kita membangun tembok atau sekat yang memecah belah. Inilah renungan pertama dari doa Yesus kepada Bapa, supaya orang-orang percaya menjadi satu, sama seperti Kristus dan Bapa adalah satu. Lalu untuk apa kesatuan itu? Yaitu untuk diutus ke dunia. Inilah kebenaran yang kedua. Bahwa Yesus tidak meminta Bapa agar mengambil orang-orang percaya dari dunia, melainkan mengutus orang-orang percaya ke dalam dunia, sama seperti Bapa telah mengutus Tuhan Yesus ke dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari, belakangan ini saya melihat ramai cuplikan video di media sosial tentang para pemimpin gereja dan umat yang suka berbicara tentang surga. Bahkan ada yang sudah pulang pergi dari surga dan neraka, bolak balik sekian kali. Saya pikir apa punya orang dalam ya? Punya koneksi dia. Bisa keluar masuk surga dan neraka. Tentu tidak ada yang salah. Tetapi menurut saya ini sangat berbahaya, karena membuat kita sebagai orang-orang percaya mengarahkan pandangan sangat jauh dan melupakan tanggung jawab iman kita di dunia. Saya ingat seorang teologi, dia bernama Profesor Satya Nathan Clark, mengatakan, mission is only possible if one is alongside the people, not by doing things for them remotely. Christian witness must always be a witness. Tugas perutusan atau misi hanya mungkin dilakukan jika seorang tinggal bersama dengan orang-orang lainnya, bukan dengan melakukan sesuatu dari jarak yang sangat jauh bagi mereka. Tugas perutusan atau misi Kristen harus selalu menjadi suatu kebersamaan atau kehadiran di tengah-tengah dunia. Bukankah Tuhan Yesus juga demikian? Ia tidak menjalankan misinya dari surga yang jauh meskipun sebenarnya dia mampu. Tetapi Kristus memilih hadir di dunia, tinggal bersama manusia, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Tetapi ia hidup kudus. Kristus pun berdoa kepada Bapa supaya orang-orang percaya tidak diambil dari dunia ini, melainkan agar orang percaya tetap tinggal dan diutus ke dalam dunia. Kristus hadir bersama orang-orang menderita kesusahan yang dianggap pendosa, maka gereja pun hadir dengan mereka yang kesusahan dan membutuhkan pertolongan, terutama dalam masa-masa pandemi seperti sekarang. Hari Senin kemarin saya mendengar laporan dari Ibu Ketua PWKJ. Tolong dikoreksi kalau salah ya Bu. Tentang program bantuan bagi saudara yang paling membutuhkan, yang paling terdampak karena pandemi. Meskipun PWKJ sebenarnya tidak punya cukup uang untuk memberi bantuan, tetapi mereka keluarkan dari kantong masing-masing dan memberikan itu kepada yang paling membutuhkan. Itu adalah bukti gereja yang hadir bersama dengan dunia yang menderita. Saya ingin katakan bahwa ibadah di dalam gereja itu penting, tetapi orang-orang percaya jangan terlalu lama beribadah di dalam gereja. Justru kita harus keluar dan masuk ke dalam dunia yang menderita. Maka kurang tepat kalau kita selalu berbicara tentang surga yang jauh di sana dan melupakan dunia di sekitar kita. Gereja diutus ke dunia dalam kekudusan, sama seperti Kristus yang menguduskan dirinya. Itu artinya gereja masuk ke dalam dunia, tetapi tidak menjadi sama dengan dunia. Gereja membaur, tetapi tidak melebur
menjadi satu. Amin. Bila di luar orang-orang bertengkar karena berebut kepentingan, di gereja seharusnya orang saling merendahkan hati bukan untuk kepentingannya sendiri. Kalau di luar orang-orang berbuat curang dan mengambil apa yang bukan menjadi haknya, di gereja seharusnya menjadi tempat orang berlaku benar dan jujur. Amin. Bila di luar orang-orang hidup bagi dirinya sendiri, gereja justru harus hidup bagi orang lain. Amin. Kalau di gereja orang saling sikut satu dengan lain, berebut kepentingan, berlaku tidak jujur, pertanyaannya apa beda gereja dengan dunia? Ya. Berita apa yang akan kita sampaikan kepada dunia? Inilah perluannya yang kedua. Gereja yang satu itu diutus ke dalam dunia. Kesatuan adalah modal utama dalam tugas perutusan atau misi. Saya membayangkan sama seperti seorang petani. Kalau bekerja sendiri, mungkin dia tidak akan bisa menggarap tanah yang terlalu luas. Dia akan segera lelah dan berhenti. Tetapi kalau bersama-sama bekerja, maka ada banyak ladang yang bisa digarap dan hasilnya pun juga banyak. Demikian juga gereja dengan keunikannya masing-masing. Kita yang bersatu untuk tugas perutusan dunia. Kita telah memilih pengurus PWKJ dan TMKJ. Kita tidak bicara siapa dari gereja mana, tetapi kita satu gereja yang diutus di dalam dunia. Amin. Saya rasa IPUK adalah wadah yang baik. Dengan hidup bersatu untuk tugas perutusan, sejatinya kita sedang menjalani cara hidup yang baru sebagai satu respon atas peristiwa kebangkitan Yesus. Kiranya kita dimampukan untuk memelihara firman Tuhan. Amin. Satu dulu.